Baik, ini saya akan melanjutkan kuliah. Di bagian kuliah sebelumnya saya menjelaskan tentang command injection. Oke, sekarang saya akan masuk ke bagian SQL injection. Server yang dipakai adalah DVWA, Damn Vulnerable Web Apps. Itu keterangannya bisa dilihat di sini ya. Salah. Ya, harus paling gampang cari lagi lah. Jadi kita pakai DVWA untuk server yang buat diserangnya. Sini sudah jalan di ini servernya 192.168.8139 dan ini tampilannya kira-kira ini dia tampilannya yang tadi. Oke. Jadi kalau kita login bentuknya kayak gini 192.168.8139 DVWA 1.9. Username-nya adalah admin, password-nya adalah password kalau masuk. Khusus untuk SQL injection di sini ada dua. Ada SQL injection, ada SQL injection blind. Yang blind lebih susah nih. Tapi pada dasar di SQL injection tuh ada menu yang kita bisa masukin sesuatu. Menu ini kemudian user ID, kita bisa submit dan ini bisa satu kita masukin dan kita masukin nanti keluar outputnya di sini first name admin, surname admin. Kalau saya masukin user ID-nya 2, kita keluarin Gordon Brown, 3 Hackney, 4 Pablo Picasso, 5 Bob Smith, 6 nggak ada. 6 nggak ada, kosong. Soalnya ada 5 user di situ buat latihan. Oke. Jadi ini makhluknya sudah siap. Ini pas kita masukin 1, 2 dan sebagainya itu, ini akan masuk ngomong ke database. Database-nya akan, jadi ini ada PHP. Programmingnya PHP akan ngomong ke database, database-nya menerima perintah SQL. Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita masukin ini dan kita tambahkan perintah SQL tambahan. Contoh perintah SQL adalah use database atau show databases. Itu perintah SQL tuh, pakai titik koma belakangnya. Bisa nggak kita masukin kayak gini? Nggak bisa. Use database, saya tahu dalamnya ada database DVWA. Oke. Submit. Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa masukin perintah SQL langsung dari luar. Oke. Yang bisa adalah si PHP-nya yang ngirim ke sana. Tapi bisa nggak kita nyelipin perintah SQL? Itu. Jadi SQL injection adalah bagaimana kita menyelipkan perintah SQL ke dalam. Oke. Supaya kita hidupnya gampang, saya banyak delete-deletein dulu nih ya. Yang nggak dipakai saya buang-buangin. Ini DVWA-nya ada di sini rupanya. Oke, saya buangin semuanya. Ini tutup. Oke. Sekarang kita akan coba SQL injection. SQL injection bagian dari kuliah, ada di caranya ada di Ono Center OLID/wiki. Di sini kita masukin DVWA. Di sini ada SQL injection-nya di sini. Silakan dilihat-lihat ini, cuman di sini ada beberapa yang saya tulis recommended. Ini ada yang pakai SQL map tekniknya, cuman saya akan coba pakai ini aja. Ini kalau ini pakai tangan banget yang ini. Teknik serangannya pakai tangan, terus sesudah ini saya akan coba pakai SQL map. Cuman karena ada motor lewat, ini mungkin videonya akan saya potong-potong dan saya nggak akan punya waktu buat nyambungin lagi. Jadi saya akan potongan itu akan saya taruh di YouTube. Memang YouTube kalau saya taruh di publik, YouTube akan marah dan YouTube akan nge-delete video-video ini. Jadi saya akan upload private aja. Oke. Nah, ini kita akan coba ngasih lihat SQL-nya. Perintah SQL ada seperti ini, select, from, where, itu perintah SQL. Kalau Anda belum familiar dengan database SQL, Anda bisa masuk ke wiki tetap.
SQL, kemudian di sini ada perintah-perintah dasar ya, atau kita lihat how to. Di sini ada, nah oh ya udahlah, ini juga bisa lah. Perintah-perintah dasar SQL ada di sini sih sebenarnya. Kita bisa create database, kita bisa create table, kita bisa select dan sebagainya. Oke. Kalau nggak salah yang lebih bagus saya pakai MySQL. Nah, di sini ada tutorialnya perintah SQL buat pemula. Ini lebih gampang sih. Ini bisa dipraktekkan langsung. Di kuliah saya minggu lalu ini sudah dipraktekkan dan Anda bisa ngelihat sih sebenarnya. Oke, perintah-perintah ini. Oke. Sekarang saya akan coba melakukan SQL injection. Yang ini adalah perintah SQL di server DVWA. Ini bukan SQL injection. Ini adalah kita langsung masuk ke server dan kita akan menjalankan perintah itu. Sekarang saya ada di server. Nah, ini saya ada di server, kebetulan saya udah di server, atau saya masuk, kasih lihat cara masuknya dulu ke server ya. Clear layar. Saya masuknya adalah pakai SSH. Username-nya apa? @IP server. Saya masukin password. Saya sekarang ada di server. Cuma gitu aja sih. Jadi SSH spasi username @IP server. Saya jadi super user dulu, paling gampang jadi super user dulu. Oke, saya jadi super user. Nah, di sini saya masuk ke database, caranya seperti ini. Oke, saya masuk ke database, masuk ya. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke perintah SQL. Nah, kita bisa ngelihat pakai perintah-perintah yang tadi ya. Show databases, kita bisa lihat database yang ada adalah ini nih. Database, information schema, database 01, DVWA, segala macam. Ada tes, ini yang mencurigakan cuma yang ini doang. Sama tes. Kalau mau di-remove juga gampang, bisa di-delete database apa segala macam. Oke, biarin aja, kita tidak akan delete karena target. Nah, untuk kegiatan kita pakai database DVWA. Karena software yang dipakai DVWA, jadi saya akan use DVWA. Nah, langsung database change, kita pakai database DVWA. Dan kalau tadi kita bisa masukin satu user ID, kita bisa lihat ini admin. Sebetulnya yang dilakukan oleh si PHP adalah dia akan ngasih perintah select first name last name from tabel user, di mana user ID sama dengan ini. User ID yang dimasukin ini $ID kutip itu adalah variabel si PHP. $ID kutip diisi dengan 1 sih sebenarnya. Kalau kita gini aja dia bingung. Saya kasih gini ya langsung. $ID-nya harus dikirim sama PHP sih sebenarnya. Oke. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, bingung dia karena tidak ada user ID, $ID. Yang ada ini 1 misalnya, langsung dia keluar admin. Kalau saya masukin 2, dia keluar Gordon Brown. 3, Hackme. 4, Pablo Picasso. 5, Bob Smith. 6, nggak ada. Oke. Dan ini sama persis dengan kalau kita lakukan dari luar seperti ini sih. 1, ini 2, Gordon Brown. 3, Hackme. 4, Pablo Picasso. 5, Bob Smith. Jadi sama persis. Cuman kalau di sini saya cukup masukin 1 karakter aja. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang benarnya PHP akan membuat karakter sepanjang ini. Select first name last name from user. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita masukin perintah tambahan dengan lewat perintah ini? Oke. Perintah tambahannya seserah apapun, tapi masukin di variabel ini sih sebenarnya. Variabel 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5 itu kita ganti dengan variabel tambahan. Oke. Perintah tambahan. Oke. Jadi harus ngerti matematika logika matematika ya. Kayak perintah tambahan itu bisa or, and, kayak gitu-gitu sih perintahnya. Oke. Jadi perintah-perintah itu. Nah, sekarang kita akan masukin perintah tambahan. Ini kan cuma ini aja nih, masih sama nih ya. 2. Nah, kita kasih perintah yang ini nih. Nah, ini nih perintah tambahan nih. Ada or, kutip 0, kutip. Oke. Atau or 2 sama dengan 2. Jadi or 0 sama dengan 0. Semua orang juga tahu 0 sama dengan 0.
Bego aja kalau nggak tahu itu ya. Jadi 0 sama dengan 0 kita tambahin, dan ini perhatikan ini kasih persen, dia udah nggak peduli apapun. Ini juga ini persen. Jadi apapun diterima sama dia. Kita coba lihat. Ini kita lakukan di command line-nya. Ini lakukan command line, langsung keluar itu semua. Oke. Ini kita masukin yang kedua. Ini contoh kedua, kita masukin, paste, keluar. Sekarang kalau ini kita ganti misalnya misalnya dodol sama dengan misalnya enak sama dengan enak gitu. Udah enak-enak aja saya. Harusnya sama, nggak boleh beda. Enak sama dengan enak. Oke. Jadi dodol or enak sama dengan enak. Kita tahu nggak ada hubungannya dodol sama enak-enak. Tapi enak sama dengan enak itu penting karena sama dengan. Kalau saya enter sama keluar. Misalnya ini cool sama dengan cool. Ini saya kasih karakter aneh di sini ya. Saya kasih karakter yang ini. Wah, udah kacau dah. Oke. Keluar juga sama. Jadi dia nggak peduli sih. Jadi kita bisa masukin sesuatu yang perintahnya kira-kira dalam kutip ya. Jadi perintahnya harus kayak gini nih. Ini kutip ini yang masukin. Karena si coding PHP-nya akan nambahin kutip ujung sama kutip ujung. Tapi yang di dalam ini itu adalah yang dikirim sama user kira-kira. Oke. Dan keluarnya harus kayak gini. Admin border brown hack me produk kasu bot smith. Coba ini saya copy aja. Copy, saya masukin dari luar nih sekarang. Ini user ID-nya saya ganti sama apa yang kita tulis tadi ya. Pagar apa segala macam, tanda seru apa segala macam, cool sama dengan cool, tapi kutip ujung-ujung dibuang. Submit, keluar dia. Coba saya masukin persen kutip or 0 sama dengan 0. Perhatikan kutip ujung sama dengan ini, bukan minus 0. Perhatikan kutip ujung-ujungnya saya buang ya. Kutip ujung dibuang, submit. Keluarnya sama, keluar admin border brown semua. Jadi ini keluar semua. Kalau saya bikin yang ngaco-ngaco nggak tahu bisa keluar apa kagak, nggak tahu dah. Kutip or kutip ini saya ngaco aja ya, or ini keluar nggak ya, 6 aja sama dengan nggak saya masukin. Jadi saya salah ngetik nih ceritanya, keluar nggak, submit, keluar tetap. Jadi bisa sengacau ini juga keluar. Jadi ada kata-kata or gitu keluar. Coba kita masukin yang ngaco lagi ya. Persen N 1 gitu ya. Kutip sama dengan 1. Keluar nggak? Oke. Nggak keluar dia kalau N. Persen N 1. Dia nggak mau, dia bisanya or. Oke. Jadi or itu penting banget rupanya. Jadi or dodol gitu ya. Coba masuk nggak mau. Oke. Jadi persen kutip or dodol kutip sama dengan dodol. Oke. Keluar. Jadi or dodol sama dengan dodol, keluar. Oke. Nah, sekarang tapi ada yang keluar ada yang enggak ya. Jadi sekarang kita akan kasih perintah yang seperti ini. Select first name last name from table user where user ID sama dengan persen or 0 sama dengan union. Select no version. Kalau kita kasih perintah ini version, dia akan ngeliatin versi MySQL-nya apa di sini. Oke. Saya akan lakukan ini di terminal dulu. Ini dari server langsung ya. Sorry. Nah, ini keluar. Kita lihat di sini versinya 572528. Oke. Jadi dari versi ini kita bisa lihat versi ini berapa. Sekarang saya akan masukin dari depan. Dari depan kayak gini. Oke. Masukin paste di sini. Oke. Ini paling ujungnya adalah kita bisa lihat versi dari si MySQL yang kita pakai. Oke.
Nah, sekarang kita lanjutkan proses perjalanannya. Kita pengen tahu sebenarnya yang akses ke dalam database user siapa sih, root atau apa segala macam. Jadi makanya select first name last name from user where user ID percent union select no user. Nah, ini user adalah user ID. Kalau ya yang akses ke database, user dari yang akses ke database siapa? Oke. Ini kelihatan yang masuk adalah root at localhost. Nah, ini bahaya karena yang masuk root jadi bisa ngerjain macam-macam karena root yang masuk gitu ya. Nah, cuman saya akan lakukan dari luar. Saya ambil segini aja sampai pagar. Ini saya ambil sampai pagar. Kutip ujung-ujung nggak saya ambil karena itu akan diisi sama si siapa namanya, si PHP. Ini kelihatan yang akses adalah root at localhost. Jadi sudah benar dia. Nah, ini sekarang kita akan lanjutkan proses perjalanan. Saya pengen tahu database yang saya pakai apa sih? Jadi select first name last name from tabel user where user ID sama dengan persen or 0 sama dengan 0 segala macam sampai sini. Ini saya akan lakukan dari dalam. Sini masuk, kelihatan database yang dipakai adalah DVWA. Nah, sekarang kita akan coba lakukan dari luar. Ini diambil sampai sini aja. Harusnya keluarnya DVA juga sama sih, luar dalam sama aja deh ini mah. Nih kelihatan yang dipakai adalah database DVWA. Sekarang kita pengen tahu dalam jadi kita udah tahu database yang dipakai DVWA sekarang. Nah, kita pengen tahu di dalam MySQL ini ada banyak tabel kan sebenarnya. Tabel apa aja sih yang ada di dalamnya? Cara perintahnya kayak gini nih. Yang kita lihat information schema tables. Dia akan ngeluarin semua tabel yang ada di dalam sini. Dalam si MySQL. Kalau kita lakukan ini dari dalam beneran, perintahnya kayak gini, saya masukin di dalam, paste di sini, ini keluar semua nih, tabelnya apa aja, dan banyak banget tabel-tabel. Tabel dalam sini banyak banget karena ada banyak aplikasi, ada DVWA, ada apa segala macam. Nah, kita pengen tahu tabel yang ada kira-kira ada usernya apa. Tabel yang menarik adalah tabel user biasanya. Oke. Caranya adalah where tabel name like user. Jadi ada kata-kata user di nama tabelnya. Oke. Nah, kalau kita kayak gini, kita bisa lihat tabel usernya apa aja. Ini dari Oke. Nah, ini dari dalam. Ini kelihatan ada user privilege, user statistik, user apa segala macam. Jadi ini ada semua. Oke. Nah, sekarang yang dipakai DVWA kalau nggak salah users, kalau nggak salah. Coba kita lihat. Ini users nih. Ini users nih. Ini ya, dipakai sama DVWA users. Pakai S bukan users. Jadi yang dipakai users. Oke. Nah, ini bisa kita lihat juga dari luar, caranya sama aja. Kita ambil segini, klik kanan paste. Ini kelihatan udah mulai panjang ya ceritanya. Nih dia, oke. Jadi kita bisa lihat banyak tabel yang ada kata-kata usersnya. Ada kata-kata user. Cuman kita tertarik sama tabel ini doang, satu tabel ini users. Dengan harapan kita bisa dapetin username sama password di situ. Oke. Jadi kita pengen lihat struktur tabelnya, sebenarnya struktur datanya seperti apa. Jadi kita lihat kolom apa aja deh, yang kolom name-nya apa aja dalam tabel name user tadi, usersnya itu. Jadi kita lihat, kita lihat tabel name. Untuk tabel name users, kolom name-nya apa aja. Jadi data strukturnya seperti apa, kita pengen lihat. Nih cuma lihat kolom name sih, bukan data struktur. Nah, kita bisa lihat ada user ID, ada first name, last name, username, password ada di situ. Jadi ada username, password. Oke, itu jadi menarik banget. Jadi kita pengen tahu username, passwordnya apa aja yang ada di situ. Nah, ini mulai kacau nih kita. Ini kita kerjain juga sama dari luar. Kalau mau ngeliat dari luar cuma gini aja. Nih, copy dari luar. Sorry. Ini selectnya keambil, salah. Jadi harus klik kanan copy,
masuk sini, klik kanan, paste, submit. Nah, ini kelihatan semua. Jadi ada user ID, first name, last name, username, sama passwordnya ada. Oke, nah setelah itu dapat, sekarang kita akan buka. Tolong lihat dari table users, tolong lihat semua isi first name, last name, username, sama passwordnya. Oke, jadi kalau kita lakukan ini dari dalam, bentuknya kayak gini. Kalau dari dalam, ini dari dalam nih, dari dalam server, langsung keluar. Di sini ada admin. Jadi username-nya admin, first name, last name, username, password. First name, last name, username, password. First name, last name, username, password. Perhatikan, passwordnya masih di hash. Jadi harus dijebolin dulu nih, kira-kira di enkripsi lah, tapi ini pakai hash sih. Oke, kita harus jebolin hashnya ini. Bisa nggak kita jebolin hashnya? Bisa, nggak susah. Cara jebolinnya nanti kita lakukan. Tapi kita harus lakukan ini semua, jadi kita harus melihat dari depan ya. Bentuknya seperti apa. Copy. Kita masuk dari depan nih sekarang. Jadi kita dapetin username admin, passwordnya seperti ini. Username Gordon D, passwordnya kayak gini. Ini 1337, passwordnya saya. Jadi hack me, username 1337, passwordnya seperti ini. Semuanya masih di hash. Kita sudah dapat informasi lumayan banyak. Jadi username dapat, passwordnya di hash dapat, gitu ya. Nah, kita harus jebolin ini. Nah, jebolinnya kita harus kumpulin ini semua dalam satu file. Ini bentuknya kayak gini kalau dikumpulin dalam satu file. Oke. Atau kita ngambil hanya ininya aja, hashnya doang. Oke. Kalau di Kali Linux kita bisa pakai John the Ripper buat ngejebolin. Ini John buat ngejebolin. Karena Kali Linuxnya ini ada masalah dengan atau kita coba Kali Linux ya. Johnnya bisa jebolin nggak ya? Saya akan coba jalankan Kali Linux sekarang. Oke, Kali Linux. Jadi Kali Linuxnya punya masalah sama browsernya sih. Browsernya tewas. Oke, kita coba jalanin Kali Linux. Kita akan coba pakai John. Johnnya bisa jalan nggak? Cuman sebelum pakai John, saya akan coba ini. Saya akan pakai buat ngejebolin hash MD5 di internet suka ada banyak sih. Saya kumpulin dulu di sini. Oke, cuman ini saya butuhnya ininya doang ya, hashnya doang. Nah, yang penting di sini yang penting kita perhatikan adalah ini. Perhatikan yang ini sama yang ini sama persis. Jadi yang ujung sama ujung sama nih. Jadi passwordnya sama nih, dua orang. Jadi antara admin, jadi ini admin punya, yang ini Bob Smith punya, sama persis. Oke. Nah, ini passwordnya pasti sama. Kalau kita tahu admin, passwordnya admin. Nah, caranya kita masuk ke dalam sini, cari aja crack MD5 hash. Oke. Ini ada crack station, online password hash cracking buat MD5, SH1 dan sebagainya. I am not a robot. Oke. Sekarang kita akan coba jebolin passwordnya. Jadi paste crack hash. Ini langsung dapat. Yang pertama passwordnya password, yang kedua ABC123, yang ketiga Charlie, kemudian keempat let me in, dan kelima password. Jadi perhatiin ujung sama ujung passwordnya sama persis. Oke, ini udah jebol sih passwordnya. Jadi sampai titik ini udah jebol sebenarnya passwordnya. Oke, cuman saya akan coba pakai Kali Linux juga. Oke, Kali. Oke, saya coba masuk ke dalam Kali Linux. Ini susah nih. Coba si browsernya jalan nggak ya? Tadi mah crash melulu nih, parah nih. Google.
network connection has been disconnected. Oke, Ethernet disconnect, Ethernetnya nggak jalan nih, jaringannya nggak jalan. Aduh, bingung kalau udah nggak jalan nih. Ini nggak berhasil jalan ini internetnya. Iya, ini nggak dapat IP versi 4 nih. Agak kacau ini. Oh, oke. Coba. Oke, oh sorry salah. Sorry, salah lagi. Saya shutdown dulu. Jadi lupa di set nih. Ininya nggak di set soalnya. Mana kali Linux, saya masuk ke setting, saya harus ganti networknya. Nah ini kan generic UDP adapter, ini biasanya buat GNS3. Saya akan bridge ke LAN, dan dia kondisinya kabel connected. Nah itu yang jadi masalah tadi, kenapa nggak nyambung. Oke. Jadi ini saya akan coba nge-crack passwordnya pakai apa sih namanya, John yang ada di Kali Linux, dan ini supaya hidupnya cepat nih kita coba ya. Jadi si Kali Linux punya masalah, Kali Linux yang 2022.3 yang punya saya punya masalah di browsernya suka crash. Jadi saya pilihannya saya harus install browser baru. Oke, ini udah jalan. Nah, dia berusaha connect, Ethernet connectionnya kayaknya aktif. Oke. Coba kita lihat. If config dapat IP 829. Sekarang saya akan buka browser. Saya ngambil colongan dulu ya. Nyolong Ono Center ORID/wiki. Oke, masuk ke /wiki. Oke, masuk ke DVWA 1.9, 1 DVWA aja. Kemudian kita nyari SQL injection. Oke, dan ini saya harus paling bawah. Nah ini saya bikin file DVA password txt. Aduh, crash. Alah ya, quit. Jadi crash. Parah dah gua. Kepaksa saya harus ini saya bikin dulu di laptop saya. Oke, saya bikin di laptop saya dvwa password.txt. Oke. Nanti diambil dari Kali Linux ini, filenya dimasukin semua. Oke, udah. Coba. Saya punya DVA password, saya ambil dari Kali Linux ini, scp ono add. Nah ini yang seru di sini, IP-nya berapa nih gue? If config 240. Jadi ini IP saya 192.168.8.240. Saya akan masuk dari sini, saya ambil 192.168.8.240.2 DVWA underscore password .txt. Kirimin ke sini. Yes. 1 2 3 4 5 6. Perhatiin tadi waktu saya bilang kirim ke sini saya kasih titik. Titik artinya kirim ke folder ini. Sekarang kalau saya lihat di sini ada more DVWA password. Udah ada. Oke, dua passwordnya. Sekarang tinggal urusannya Kali Linuxnya.
Jadi perintahnya /user/bin/john format row -md5 DWA password. Oke. Saya nggak bisa copy paste karena ini beda komputer, saya nggak bisa copy paste. Sedih tuh. Jadi perintahnya, saya biar Anda gampang ngelihatnya, saya zoom in. Oke. Sudo sub kali clear layar user as bin John minus, nah lupa, nggak apa saya udah. Format sama dengan row MD5 sama dengan row MD5, terus langsung DVWA password. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, enter, langsung dapet ya. Oke. Langsung dapet semua passwordnya, dapat. Jadi untuk admin, passwordnya admin, Smithy, passwordnya Smithy, ini semua dapat semua. Oke. Jadi caranya gitu aja. Ini makanya John the Ripper jebol semua passwordnya. Tadi saya ngejebolin pakai Crack Station, jebol juga. Pakai John the Ripper, jebol juga sama. Oke. Jadi sampai titik ini kita bisa ngeliat bahwa nggak susah-susah amat buat ngejebolin password DVA pakai ini. Oke. Ini saya rekaman, saya tutup lagi. Nanti saya akan coba bikin rekaman lagi kalau pakai SQL Map seperti apa. Oke, stop recording.